Halo Sobat Catur dimanapun berada, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Kiwong DLLCS dalam video problem catur 3 langkah mat. Oke, seperti apa posisi problem caturnya? Yuk kita lihat. Ini dia. Ya Sobat Catur, jadi problemnya seperti ini. Dan sekarang kita sedikit miringkan ya papannya ya, supaya pion yang berada di C5 itu yang terhalang oleh raja hitam terlihat agak jelas. Bukan terlihat agak jelas, jadi terlihat jelas ya. Oke Sobat Catur, setelah kita melihatnya dengan jelas, kita perhatikan untuk posisi buah putih dan buah hitamnya. Dan untuk posisi buah putih, rajanya berada di E4, kemudian menteri berada di B2, dan satu perwira kuda atau knight ya yang berada di A4. Sementara untuk raja hitam, rajanya berada di C4, kemudian ditambah dengan dua pion masing-masing berada di C5 dan C7. Nah Sobat Catur, seperti biasa silahkan perhatikan dengan cermat ya, pikirkan baik-baik kira-kira kuncinya apa, kemana arahnya, dan solusinya seperti apa. Silahkan. Ya, waktunya sudah selesai. Mudah-mudahan Anda yang sedang menonton ini ada yang bisa memecahkannya sebelum sampai kepada akhir video yang ada kunci jawaban. Dan saya juga salut kepada Anda yang tidak mau melihat kunci jawabannya dan ingin memecahkannya sendiri ya. Itu artinya Anda masih punya percaya diri dengan kemampuan catur Anda. Baiklah Sobat Catur, sekarang mari kita lihat untuk sementara ya, untuk beberapa saat dari analisa berikut ini ya. Mudah-mudahan Anda dengan melihat ini bisa dengan cepat ya memecahkannya dan bisa menjawabnya. Oke, di analisa yang pertama kita coba menteri melakukan sekak ke C3. Satu-satunya jalan raja hitam cuma ke B5. Untuk langkah selanjutnya putih tidak bisa melakukan sekak mat dalam 3 langkah. Kalaupun dicoba ya melakukan sekak ke C5 dengan memakan pion hitam, maka raja hitam pun tidak akan diam, dia akan memakan kuda putih yang berada di A4. Dan sini putih sudah terlihat gagal ya, walaupun arahnya kemana. Oke, sekarang kita kembali ke posisi semula. Kalau di analisa ini ya, analisa berikutnya kita coba raja putih menjauh, dan ini juga raja hitam kayaknya akan lebih jauh kaburnya ya, menghindarnya. Dan ini pun sama sekali gagal ya kalau dihitung-hitung ke depan, karena raja hitam bisa saja lari ke D3 ataupun ke D5, atau bisa saja pion yang dekat ya. Jadi sulit. Begitu juga dengan analisa ini ya, sulit juga buat putih. Banyak opsi atau celah untuk raja hitam bisa kabur ya dengan analisa ini. Oke, sekarang kita kembali. Analisa berikutnya, bagaimana kalau kita coba di langkah pertama dengan kuda ke C3. Nah, di sini satu-satunya jalan buat hitam adalah pion dari C7 ke C6. Di langkah kedua putih, apapun yang dijalankan ini tidak akan membuahkan hasil ya. Tidak ada potensi untuk 3 langkah mat. Ya, kita kembali saja ya ke posisi semula. Oke Sobat Catur, saya kira untuk analisanya segitu saja ya. Jika ada analisa lain silahkan Anda cari sendiri dan utak-atik ya di papan catur sendiri. Sekarang seperti biasa, setelah analisa mari kita lihat sama-sama, kita buktikan sama-sama, dan kita bongkar solusi atau kunci jawaban dari problem catur 3 langkah mat ini. Dan di sini Anda akan menemukan langkah yang spektakuler yang tidak disangka dari raja putih yang sangat indah dan menarik. Dan tentunya ini adalah langkah yang sangat menakjubkan ya, seperti langkah Michael Tal yang penuh magic. Oke Sobat Catur, sekarang mari kita lihat. Inilah kunci jawaban dari problem catur 3 langkah mat ini.
yaitu kuncinya adalah menteri. Selamat buat Anda yang sudah bisa dan sudah tepat menjawabnya ya, kuncinya adalah menteri. Iya, inilah proses langkah-langkahnya yang indah di solusi yang pertama. Nah Sobat Catur, kuncinya adalah menteri, langkahnya yaitu hanya satu langkah, satu petak ya, set ke belakang yaitu ke B1. Ya, itulah langkah kunci menteri, arahnya ke B1. Nah, dengan langkah kunci ini untuk hitam, raja tidak bisa bergerak ya, tidak bisa beralih kemana-mana karena semuanya jalan sudah terkepung kecuali hanya satu, yaitu pion yang berada di C7 ke C6. Terpaksa aku yang harus jalan, bosku. Ya sudah, lanjut, mau gimana lagi? Nah Sobat Catur, di langkah kedua ini ya, Raja Putih melakukan langkah yang cantik sekali, yang spektakuler dan tidak terduga, yaitu mundur menjauhi Raja Hitam karena Raja Hitam sudah tidak bisa bergerak lagi. Begitu juga dengan pionnya. Akhirnya Raja Putih mundur, memberikan jalan kepada Raja Hitam sekaligus memaksa untuk masuki ruang perangkap atau petak jebakan. Untuk pelarian Raja Hitam ada dua opsi ya untuk melangkah, yaitu ke D4 ataupun ke D5. Sekarang mari kita lihat solusinya dulu. Raja Hitam lari ke D4. Dan inilah eksekusi terakhir setelah Raja Hitam masuk perangkap. Di langkah ketiga langsung skakmat oleh menteri ke E4. Ya Sobat Catur, jadi seperti itulah untuk solusi yang pertama, kunci jawabannya ya. Baiklah Sobat Catur, sekarang mari kita lihat solusi yang kedua. Di langkah kedua ini, yaitu Raja Putih melakukan langkah yang sangat baik ya, sungguh luar biasa. Jadi tidak asal mundur ya, jangan sampai mundurnya salah. Jadi yang tepat adalah ke E5, jangan sampai ke E3 ataupun ke E4, apalagi ke D3, itu salah. Jadi yang paling tepat adalah ke E5. Hati-hati ya, jangan salah mundur. Karena kalau Raja Putih salah mundur, ini Raja Hitam rutenya akan seperti ini ya. Dia jalannya akan lolos dari D5 ke E6 apabila menteri melakukan skakmat ke D3. Nah jadi kalau sudah betul, kalau sudah tepat ya, Raja Putih larinya ke F5, ini Raja Hitam matinya akan dieksekusi oleh menteri seperti ini. Dan juga menteri putih harus hati-hati melakukan skaknya ya, jangan sampai kelebihan, yaitu ke E4 karena Raja Hitam akan lari ke arah utara terus ya. Nah jadi di solusi yang kedua di problem catur ini, Raja Hitam skakmatnya di langkah ketiga seperti ini solusinya. Oke Sobat Catur, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa menghibur dan mengambil manfaatnya dari langkah-langkahnya yang sangat bagus ya.